Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena dengan rahmatnya jualah sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak yang mulia Sri Sultan Surya Alam Sultan Demak, yang mulia Raden Sumito Kusumo, alhamdulillah luar biasa. Saya bersama istri dan putri saya bisa berada di Keraton Gelagawangi ini dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena telah diresmikan menjadi warga dari Kesultanan Demak Keraton Gelagawangi ini. Suatu yang sangat luar biasa saya hadapi. Bapak Mayor Jenderal Surip Kadi, kita sama-sama warga Demak ini, Jenderal. Bapak Dr. Lalu Sri Parma, saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita sangat berbahagia pada malam hari ini. Ini suatu tugas berat yang dibebankan kepada saya, tetapi kami sudah punya komitmen dengan Yang Mulia Sultan, Yang Mulia Lalu Parma. Insya Allah kita akan selalu bersama-sama mengawal republik ini yang kita sama-sama prihatin untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2004, saya ikut satu pendidikan yang namanya Lemhanas. Tahun 2004 itu berarti 12 tahun yang lalu, sudah lama. Pada waktu itu saya ditanya oleh gubernur dan tidak boleh berpikir untuk menjawabnya. Beliau tanyakan, ada apa dengan republik kita ini? Saya tanya, kenapa bertanya seperti itu? Ada apa? Karena ada banyak keanehan-keanehan yang terjadi di republik ini. Jawaban saya singkat saja, saya katakan, karena tercabut dari akar budayanya. Karena tercabut dari akar budayanya. Itu ilustratif pertama. Ilustrasi kedua, itu jauh-jauh sebelumnya, pada waktu orang-orang Eropa datang masuk di Indonesia ini, pada waktu ada revolusi industri, pada saat mereka berlimpah-limpah, waktu ditemukannya mesin-mesin untuk produksi massal, datang ke Indonesia ini, datang ke Hindia Belanda pada waktu ini. Dan dia dapati hal-hal yang aneh menurut mereka. Dia katakan, kita masuk di dunia, barangkali dunia yang dihuni oleh para iblis. Kurang ajar dia. Dia bilangi nenek moyang kita para iblis, orang-orang primitif. Kita masuk di dunia yang primitif, yang dihuni oleh bukan manusia tetapi iblis. Itu pandangan yang pertama. Tetapi ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa sebetulnya kita telah memasuki suatu daerah yang dihuni oleh manusia-manusia murni, dan yang iblis itu, yang kerasukan iblis itu adalah kita orang-orang Eropa.
Jadi dia ya golongan yang lain katakan kita yang justru iblis. Mereka orang-orang yang ada di timur ini pada waktu itu namanya Indonesia, mereka adalah orang-orang yang murni yang justru belum kerasukan iblis. Luar biasa. Kemudian datang golongan cendekiawan dan dia katakan bahwa kita harus belajar dari mereka. Apa yang dia lakukan, dia kumpul itu bahan-bahan naskah-naskah kuno, tulisan-tulisan lontara yang ada di Makassar, ada di mana-mana. Dia kumpul itu dan dia bawa ke Belanda. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke salah satu perpustakaan universitas yang cukup terkenal di Utrecht. Ternyata naskah-naskah kuno itu dia tempatkan di suatu tempat yang sangat terjaga sekali. Bukan hanya dia tempatkan, tetapi dia baca itu. Bukan dia baca, dia pelajari itu. Bukan berhenti situ, dia amati dan dia terapkan kepada bangsanya. Apa yang terjadi di Belanda sekarang ini, terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran untuk para sipir, para petugas penjara. Karena sudah kurang orang masuk di penjara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ialah karena perasaan malu, perasaan solidaritas, perasaan apa semua ada di kitab-kitab kuno itu, dan itulah yang dibaca di Belanda dan itu yang diterapkan di Indonesia. Dan apa yang terjadi di negeri kita, penjara kita penuh sesak. Mohon maaf Pak Jenderal, dengan segala implikasi penuh sesak penjara kita. Mereka berkelahi di sana karena kapasitas 1000 diisi 1500. Karena rasa malu, rasa siri orang Bugis Makassar katakan itu sudah dibawa ke Belanda, mereka terapkan di negerinya. Dia bawa itu semua nilai-nilai luhur yang ada di negeri kita dan dia terapkan di negerinya. Luar biasa. Itulah sebabnya saya katakan dalam pembukaan yang pertama tadi, kita tercabut dari akar budaya kita. Kita tercabut dari akar budaya kita. Kita seperti tidak menghargai banyak di antara kita, tentu tidak semua. Alhamdulillah, itulah yang menjadi komitmen kami dengan salah seorang